Siapakah anak ajaib terhebat di antara mereka semua? Sulit untuk mengatakan karena kita memiliki begitu banyak hal. Untungnya chess.com telah melakukan pekerjaan dengan membuat artikel berisi peringkat semua pemain muda berbakat paling menjanjikan saat ini. Kita lihat Yagis Erdogmus pada usia 14 tahun adalah pemain termuda yang pernah mencapai low rating 2646. Jadi dia berada di peringkat nomor 1. Faustino Oro, anak sensasional berusia 11 tahun dari Argentina, adalah pemain muda ketiga yang pernah mencapai peringkatnya dan karenanya dia berada di peringkat 2. Namun hal ini bisa saja berubah dalam waktu dekat karena dia benar-benar menunjukkan performa luar biasa akhir-akhir ini. Dia pernah menaklukkan Magnus Carlsen dan juga Hikaru Nakamura di turnamen Legends dan Prodigies yang berlangsung di Madrid, di mana ia telah mengalahkan 3 Grandmaster dan 2 International Master dan memimpin turnamen dengan rating performa yang luar biasa. Jadi anak muda ini benar-benar sedang dalam performa puncak. Saya rasa ia berpeluang besar menggegerkan elit catur dunia dalam 10 tahun atau 15 tahun ke depan jika dia terus berada di jalur perkembangannya saat ini. Ia dijuluki Messi-nya catur sesuai dengan asal negaranya, Argentina. Saya rasa Argentina sudah lama layak memiliki juara dunia. Dalam partai kali ini kita akan melihat kejeniusan saat menaklukkan International Master dari Spanyol, Diego Macias Pino. Ini adalah permainan terhebatnya di turnamen ini, di mana ia memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana memanfaatkan kerentanan raja secara brutal dari kedua sisi papan catur, menjebak lawannya dalam baku tembak yang mengerikan, lalu menghabisinya dengan pengorbanan perwira yang kejam, persis seperti mesin catur kecil. Mari kita lihat partainya. Oro yang memegang putih memulai permainan dengan pion E4. Lawannya International Master Diego Macias Pino merespon dengan pion C5 Sicilia. Di sini biasanya putih melanjutkan kuda F3, tapi kali ini Oro melanjutkan dengan pion C3 yang dikenal dengan varian Alapin yang juga mendukung dorongan pion D4. Diego meneruskan kuda F6, Oro mendorong pion ke E5, menyerang kuda menghindar ke D5, Oro meluncurkan gajah ke C4, lagi-lagi menyerang kuda kembali mengelak kali ini ke B6, sekarang balik menyerang gajah, Oro mengembalikan gajah ke B3 dan Diego memiliki langkah D6, Oro maju dan menghadapi pion D6. Pada titik ini kita mendapatkan langkah yang agak tidak biasa, yaitu E6, berupaya untuk mengejar pion terisolasi dengan gajah hitam F8. Tentu saja ini menghalangi gajah petak terang yang mungkin setidaknya langkah ini tidak populer. Oro dengan bijak memilih tidak mempertahankan pion D6. Dia memainkan kuda F3 dan pion D6 langsung disikat dengan gajah hitam. Putih rokade dan hitam kuda berkembang ke C6. Putih membangun serangan di tengah dengan D4 membuka diagonal gajah. Diego melakukan rokade. Pada titik ini Oro memutuskan untuk menangkap pion di C5, membuka jalur D, dan setelah gajah mengambil C5, menteri ke E2 bersiap menempatkan bentengnya ke file D untuk menyerang menteri lawan. Nah, langkah antisipasi menteri ke C7 adalah respon yang bagus dari hitam. Tapi Diego memutuskan untuk mencoba langkah kuda ke D5, membuka peta untuk menteri, dan setelah benteng D1, menteri bergerak ke B6, terlihat bagus dan aktif, memberikan tekanan pada F2. Tetapi langkah ini sebenarnya sedikit lebih rendah kualitasnya dibanding dengan memindahkan menteri ke C7, karena memungkinkan Oro untuk memindahkan kembali gajah ke C2, membidik sisi raja yang lemah dengan ancaman yang sangat serius. Ancamannya adalah putih akan dapat menempatkan kuda ke G5 dan menteri ke H5, menciptakan serangan yang menghancurkan. Karena itulah di sini hitam mencegahnya dengan memainkan H6, menjaga petak G5. Di sini sebenarnya Oro dapat memainkan langkah bagus, di mana ini adalah ancamannya yang sebenarnya. B4, ini langkah ancaman yang sebenarnya, namun sayang ini tidak dimainkan Oro, karena setelah hitam gajah E7 ada langkah kemenangan B5 yang mengusir kuda ke A5. Setelahnya ada benteng memukul kuda, pion merebutnya kembali, tapi setelahnya ia akan kehilangan gajah di E7. Putih dapat memenangkan kualitas. Dan sayang sekali Oro tidak melihat langkah kemenangan B5 ini. Di partai aslinya ia memainkan pion A3, maksudnya mendukung langkah B4, tapi keburu hitam mengetahuinya, di mana ia langsung memainkan benteng D8 yang mendukung kudanya. Oro melanjutkan pion B4 yang menendang gajah mundur ke E7, namun Oro masih mampu mengamankan keuntungan besar dengan langkah C4.
mengusir kuda hitam dari tengah sekaligus mendapatkan lebih banyak ruang. Kuda ke F6, selanjutnya benteng makan benteng dan menteri merebutnya kembali. Menurut mesin catur, langkah ini meskipun mundur namun cukup baik karena membuka bagi B6 dan membuka perkembangan gajah ke B7 yang merupakan cara yang jauh lebih baik untuk mengembangkan gajah daripada menempatkan di D7. Oro melanjutkan gajah B2, A5 menyerang pion putih B4 sebanyak 3 kali, dan setelah respon Oro pion B5, Diego memundurkan kudanya kembali ke B8, dan setelah putih kuda D2, kuda hitam dipindahkan kembali ke D7. Petak C5 sekarang tersedia untuk kuda ini, tetapi yang dibutuhkan hitam di sini sebenarnya adalah membutuhkan lebih banyak perwira di sisi sayap rajanya. Oro sudah menguasai diagonal ini dengan sniper sepasang gajahnya. Dia sudah unggul dalam perkembangan perwira, ruang yang lebih luas di sisi sayap menteri. Semua faktor tersebut tentunya berkontribusi pada penilaian mesin catur bahwa posisi ini hampir menguntungkan putih dengan selisih banyak. Oro memulai serangan dengan menggerakkan benteng D1, langkah bagus, berbaris sejajar dengan menteri lawan. Diego mengosongkan file dengan menteri bergerak ke C7. Oro memiliki kuda E4 yang menyerang kuda F6 sebanyak 2 kali. Jadi mari kita lihat beberapa taktik potensial. Sebagai contoh, jika hitam memainkan B6 dengan tujuan mengaktifkan gajahnya ke B7. Setelah kuda makan kuda, gajah merebutnya, gajah mengambil gajah F6. Setelah kuda mengambil, di sini putih memiliki menteri E5 yang menyerang menteri. Ini bertujuan menarik menteri hitam keluar karena putih memiliki ancaman skakmat benteng ke D8. Jadi menteri ke E7 untuk tetap mempertahankan petak D8. Tapi putih menteri D6. Putih memiliki posisi menang karena dominasinya atas jalur D yang terbuka. Jadi dengan mempertimbangkan variasi ini, hitam melanjutkan raja F8. Langkah yang masuk akal karena menghilangkan skakmat di baris belakang dengan memberi raja akses ke E7. Ada banyak langkah menang dari putih, tapi saya sangat menyukai langkah yang dimainkan Oro. Pion C5 yang hanya mengambil lebih banyak ruang dengan ancaman selanjutnya B6. Meskipun mengorbankan pion C5 yang diambil gajah hitam, dan setelah kuda mengambil, menteri mengambil, Oro memiliki benteng C1, sekali lagi mengamati menteri hitam. Namun sebenarnya ini tidak terlalu berbahaya dan agak tidak akurat karena memungkinkan hitam memainkan kuda ke B6 tanpa membiarkan benteng ke D8 melakukan skak yang sebenarnya sangat menguntungkan putih. Diego melakukan langkah yang terlalu berhati-hati dengan menteri D6. Oro kemudian memutuskan untuk memberikan sedikit peningkatan pada sisi rajanya dengan pion H3. Kuda D5 yang membuka jalan kuda lain ke F6 dan kemudian gajah ke D7. Oro menteri D3 yang mengunci kuda di D5 ke menteri, mengancam menteri menyelinap ke H7. Langkah kuda ke F6 mencegah hal itu meskipun melepaskan kendali atas petak E5. Sekarang menjadi tempat Oro untuk menempatkan kudanya ke sana. Diego akhirnya mengembangkan gajah ke D7 dan ini sebenarnya disertai dengan ancaman halus. Hitam memang tidak mengancam untuk menang atau apapun, melainkan untuk menetralisir keunggulan putih dengan langkah A4. Nah, jika gajah hitam masih duduk di C8, maka A4 akan dibalas putih dengan gajah mengambilnya. Karena jika benteng mengambilnya, akan membuat gajahnya akan kalah karena benteng putih dapat mengambilnya di C8. Tapi mengapa langkah A4 merupakan langkah yang bagus untuk hitam? Karena langkah ini mencegah putih memainkan langkah A4. Karena setelahnya putih dapat memainkan gajah ke A3 untuk memenangkan menteri. Oro melanjutkan benteng D1. Ini sedikit kesalahan dari putih karena mengendurkan serangan yang memungkinkan hitam menghentikan serangan dengan A4. Namun Diego yang tidak menyadari perlunya hal itu malah memainkan gajah yang ceroboh ke E8. Karena sekarang Oro tidak menyanyiakan kesempatan memainkan A4, mengancam gajah A3 yang memenangkan menteri. Menutup dengan kuda hanya akan menyebabkan menteri terambil dengan menteri putih. Jadi Diego menempatkan menterinya ke E7. Jadi sekarang kuda hitam dapat memblokirnya jika ada ancaman tersebut. Menempatkan gajah ke A3 memang akan memenangkan pertarungan itu. Namun Oro memilih langkah yang jauh lebih kuat. Kuda G4 menyerang sisi raja sekarang, mengancam untuk menghancurkan struktur pion hitam dengan kuda mengambil kuda F6, memaksanya untuk mengambil dengan pion. Karena kudanya perlu tetap berada di D5 agar ia dapat menghadapi gajah ke A3 dengan kuda ke B4. Nah, hal yang menarik dari langkah ini adalah bahwa jika
Kuda mengambil kuda G4 sama sekali tidak boleh dilakukan karena setelahnya gajah mengambil G7. Setelah raja mengambil, putih memiliki skak mat paksa dengan menteri H7 skak raja F6, menteri skak raja G5, menteri G7 skak raja ke F4, dan benteng ke D4 skak mat. Oke, jadi di sini Diego merespon dengan menteri C7. Sekarang hitam tidak perlu khawatir dengan ancaman gajah A3. Tentu saja putih sekarang dapat mengambil kuda di F6 untuk merusak struktur pion hitam. Namun sekali lagi Oro menemukan langkah paling tegas dalam posisi ini, gajah E5 yang kembali menyerang menteri, yang sekarang pilihannya semakin terbatas. Menteri sekarang bergeser ke B6. Sekarang Oro memiliki kombinasi yang ampuh yang dapat mengakhiri permainan dalam 5 langkah lagi. Jeda video dan temukan langkahnya. Dimulai dengan menteri A3 skak. Jika hitam memblokirnya dengan kuda ke E7, maka akan kehilangan pion setelah penangkapan di F6, atau memblokirnya di B4. Setelah kuda makan kuda, pion memukul. Gajah tidak mengambilnya balik, tapi bermain ke D6. Setelah raja G8 akan muncul menteri G3 yang memaksa raja ke H8. Namun setelah gajah F8, serangan skakmat di G7 tidak ada obatnya. Di partai aslinya, Diego menggeser rajanya ke G8. Tapi sekarang coba perhatikan ini. Setelah memulai serangan dengan A4, kemudian beralih ke sisi raja dengan kuda G4, kemudian kembali ke sisi menteri dengan menteri A3. Sekarang saatnya menyerang sisi raja lagi. Kali ini dengan pengorbanan mengerikan yang pasti menghancurkan semua harapan untuk bertahan hidup hitam. Kuda mengambil pion H6 sambil melakukan skak. Kuda harus ditangkap karena satu-satunya langkah lain raja H8 akan memungkinkan menteri ke F8 untuk melakukan skakmat. Jadi setelah pion merebut kuda, Oro memiliki menteri kembali ke G3 dengan skak. Sekarang jika raja ke H8, maka ada benteng D4 yang akan mengancam ke H4, diikuti benteng mengambil pion H6. Jadi yang dilakukan di partai ini adalah menggeser rajanya ke F8. Tetapi sekarang gajah ke D6 melakukan skak. Kuda ke E7 adalah satu-satunya langkah selain mengorbankan menteri. Oro menutup permainan dengan kombinasi yang menakjubkan. Langkah selanjutnya adalah gajah mengambil kuda, memaksa skakmat dalam 2 langkah berikutnya. Itulah sebabnya Diego sekarang menyerah. Melihat bahwa setelah raja mengambil, menteri putih dapat kembali ke A3 dengan skak. Raja tidak dapat bergerak kecuali menteri harus menutup, tapi menteri tetap mengambilnya skakmat. Jadi sungguh partai yang luar biasa. Pikiran seperti apa yang dimiliki anak usia 11 tahun yang mampu melakukan hal seperti itu? Apakah dia the next Bobby Fischer? Mari kita lihat terus perkembangannya. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.